Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan memberikan sebuah treatment atau istilahnya motivasi agar kalian tetap semangat belajar, tetap semangat meraih mimpi, dan trik-trik agar kalian bisa melakukan belajar yang optimal. Nah, di sini judulnya lebih ke strategi sukses di kampus. Ini dulu di-share ke anak-anak atau mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Anak-anak pilihan kalau di situ biasanya. Ya, langsung saja yang pertama. Nah, strategi sukses di kampus. Andaikan kalian nanti kuliah ataupun di sekolah lah. Kuliah ya, ini lebih ke jurus kuliah, tapi kalau mau diterapkan di sekolah tidak apa-apa. Strategi sukses di kampus yang pertama, pendahuluan. Kuliah, tanamkan pada diri bahwa kuliah itu adalah investasi masa depan. Dan bedakan antara kuliah dan sekolah. Kuliah tugasnya lebih banyak dan lebih banyak ke dunia lapangan daripada ketika kalian di sekolah. Lebih banyak materi di perpustakaan, di web atau di lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana memanajerial skill. Skill adalah kemampuan kalian baik secara hard file maupun soft file. Nah, kemampuan ini dapat dimanage dengan cara satu, menumbuhkan motivasi, memanajemen waktu, memanajemen stres. Stres itu perlu dimanajemen. Setiap orang punya stres masing-masing, tapi harus pandai-pandai memanajemennya. Yang ketiga adalah learning skill. Bagaimana sih kemampuan belajarnya? Ya, yang harus kalian persiapkan adalah strategi menghadapi ujian. Bagaimana meningkatkan daya ingat, bagaimana menyimak dan membuat catatan kuliah, bagaimana kiat membaca efektif, bagaimana mengenal cara belajar. Yang selanjutnya adalah communication skill, skill untuk kemampuan berkomunikasi, bisa melalui teknik menulis, bisa melalui seni presentasi. Selanjutnya adalah aktivitas pendukung. Yang pertama adalah menghadapi tantangan finansial. Saat kalian kuliah, saat kalian istilahnya setelah kalian dewasa, masa-masa kuliah itu kan, jika kalian ada keinginan tidak ingin membebani orang tua, maka kalian harus bisa pandai-pandai menghadapi tantangan finansial, memanage keuangan. Yang kedua, memperluas wawasan, baik melalui organisasi, lomba-lomba nasional internasional, ataupun mencari pengalaman kerja yang sifatnya sampingan ya, tidak mengganggu kuliah. Kemudian menjaga kesehatan. Nah, karena ada banyaknya tugas, ada banyaknya kegiatan, ada banyaknya acara, kalian terkuras banyak energi, makanya kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Nah, mengapa sih kuliah? Ada yang berpendapat kuliah itu untuk menyenangkan orang tua. Ada juga yang biar bisa cari uang banyak. Ada juga yang katanya biar bisa cari jodoh. Atau malahan ada juga yang sekedar ngisi waktu daripada tidur di rumah. Nah, tentukan alasan mengapa kalian kuliah. Yang kedua, kuliah itu adalah investasi masa depan. Nah, ini menurut fakta, data itu 40 juta pengangguran di Indonesia, terdapat 40 juta pengangguran. Dan mayoritas kebanyakan usia muda, itu banyak banget. Yang kedua, keluhan umum tentang lulusan ITB ya. Mungkin nanti kalau kalian kuliah selain ITB ya tidak apa-apa. Kebanyakan orang-orang kuliah itu adalah cerdas, namun tidak pandai bekerja bersama dalam tim. Kemampuan komunikasi kurang baik. Nah, harapannya kalian lulusan manapun, kampus dimanapun, jika kalian mampu bekerja sama dalam tim dan mampu berkomunikasi dengan baik, kalian akan lebih banyak dihargai orang. Selanjutnya, winning karakter pemenang. Ini harus yang perlu ditanamkan. Kalian harus mampu gigih, kooperatif, mampu bekerja sama ya, proaktif. Proaktif artinya selalu aktif dalam suatu kegiatan. Komunikatif artinya selalu menjaga komunikasi. Etis selalu menjaga etika. Cerdas adalah kemampuan diri masing-masing, kecerdasan seorang. Jadi hiduplah seimbang antara organisasi, kuliah, cita-cita. Begitu juga dengan fun, kesenangan kalian,
kalian ngobrol sama teman, ngobrol sama keluarga, itu harus seimbang. Ya, apa sih bedanya kuliah dan sekolah? Kalau sekolah atau tanggung jawabnya masih kecil, lebih kecil daripada kuliah. Kalau kuliah tanggung jawabnya lebih besar. Dan kalau kalian kuliah, nilainya akan lebih tegas karena yang menilai adalah dosen. Dia menilai akan apa adanya. Sedangkan beda sama sekolah. Sekolah sifatnya lebih ke mendidik, makanya gurunya akan memberi nilai yang lebih daripada nanti ketika kalian kuliah, nilainya lebih tegas, lebih apa adanya. Kemudian jumlah ujian lebih sedikit. Ya, kuliah ujiannya akan lebih sedikit, tapi diingat materinya mesti lebih besar. Yang keempat, kecepatan mengajar lebih tinggi, jelas, karena yang mengajar adalah dosen. Yang keempat, tugas tidak selalu diperiksa. Jadi ya biasa sajalah. Misal suatu saat kalian mau tugas, tugasnya tidak diperiksa tapi dikasih nilai. Nah, dosen kadang menilai apa adanya keaktifan mengumpulkan tugas. Bagaimana sih menumbuhkan motivasi? Musuh utama adalah malas. Nah, ini penyakit paling mengkar pada anak-anak itu kadang malas. Bagaimana caranya? Selalu punya alasan untuk menunda, mendahulukan hal yang kurang penting. Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Bagaimana sih mengatasi malas? Ya harus dibangun sejak awal. Komitmen sejak awal, saya harus belajar. Yang ketiga, bagaimana agar sesuatu itu bisa tercapai, sasaran itu bisa tercapai. Yang pertama, sasaran itu harus realistis, harus real, artinya ya hitung-hitungannya sesuai, perkiraannya sesuai, dan menyesuaikan dengan kemampuan kita bahwa kita mampu. Andaikan kita merasa belum mampu, setidaknya kita udah berusaha maksimal. Yang kedua, terukur, artinya berdasarkan tahap per tahap. Yang keempat, spesifik. Tujuan itu harus ya, jangan terlalu banyak tujuannya, tapi tujuannya ya harus fokus di satu tujuan. Yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya harus bisa menyesuaikan dalam tahapan itu kan melalui proses-proses. Nah, menyesuaikannya itu ya kadang menyesuaikan keadaan sampai nanti menuju tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana memotivasi diri? Yang pertama, agar diri kita bisa bermotivasi, yang pertama bagi tugas yang besar. Nah, kalian misalkan dikasih tugas oleh guru-guru kalian, ya kalian harus bisa memanage mana tugas yang paling krusial, paling utama itu didahulukan, mana yang masih bisa ditunda sementara, mana yang bisa dikerjakan sini, mana yang bisa dikerjakan besok ataupun yang lainnya. Itu tergantung manage kalian. Yang kedua, gunakan aturan 5 menit. Nah, aturan 5 menit ini begini. Jadi kalian harus memanage waktu. Misal kalian belajar, ya harus di-manage. Setiap hari saya harus belajar berapa jam. Misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Standar belajar itu ya minimal 2 jam lah. Nah, kalau menurut saya ya, tapi itu pribadi masing-masing nih. Andaikan kalian belum banyak yang paham, ya kalian harus lebih memberikan waktu untuk belajar. Tapi kalau kalian dijelaskan oleh guru langsung paham, ya sudah, belajar cuma setengah jam saja atau 1 jam saja sudah cukup. Yang ketiga, beri hadiah pada diri sendiri. Kalian belajar harus apa ya istilahnya, memotivasi dirinya ya. Kalau kalian berhasil mengerjakan tugas, nilainya sempurna, ya sekali-kali bilang sama orang tua atau pada diri sendiri jika punya uang tabungan atau pegangan uang sisa tabungan, ya sekali-kali menghargai diri sendiri. Misalkan jika saya berhasil saya mau beli ini, jika saya berhasil mau beli bakso atau beli apa gitu. Selanjutnya, tetapkan sasaran tiap kegiatan. Nah, ini kadang orang melakukan sesuatu itu tanpa tujuan dan arah. Nah, bagusnya setiap kegiatan itu ya harus ditarget. Saya mengerjakan ini targetnya segini, ini saya mengerjakan ini targetnya segini, saya ingin mengerjakan yang lain ini targetnya segini. Kemudian yang keempat, belajar bersama teman. Nah, ini tutor sebaya itu sebenarnya sangat penting. Tapi jika masa pandemi ya masih bisa melalui WA atau teleponan. Karena belajar bersama teman itu ya saling melengkapi. Misalkan begini, ada anak yang nggak bisa, ada yang bisa bantu yang bisa.
Ada anak yang nggak punya materi, ada yang punya materi bukunya, ya saling berdiskusi, bisa saling berdiskusi bersama. Ya intinya saling melengkapi. Dan yang terakhir, cari bantuan bila perlu, help. Kenapa perlu bantuan? Karena ada kalanya kita tidak bisa memecahkan sendiri. Andai kata kalian bisa memecahkan, ya sudah, kalian pecahkan sendiri. Tapi andaikan kalian tidak bisa, maka carilah bantuan itu. Cari bantuan itu bisa melalui YouTube, bisa melalui Google, atau aplikasi pemecah masalah soal, ataupun bertanya ke guru langsung, atau bisa juga kalau yang punya guru privat, les privat, ya bisa tanyakan guru les privatnya masing-masing. Gitu ya, intinya pandai-pandai mencari bantuan. Bantuan sekarang banyak. Atau orang tua kalian, jika orang tua kalian bisa. Itu ya. Keempat, bila tetap malas juga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, evaluasi target kita. Jangan-jangan target kita itu nggak sesuai keinginan kita, target kita itu nggak realistis gitu. Makanya ya setiap target harus dievaluasi. Setiap tahapan sampai ke targetnya itu apa yang kurang, terus apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, jangan menghindar dari tanggung jawab. Nah, sebagai pelajar, kalian kan belajar. Ya, janganlah menghindari tanggung jawab tugas-tugas kalian. Jika kalian menghindari tugas-tugas kalian, ya suatu saat nanti kalian akan menyesal sendiri. Yang lain dapat nilai di akhir semester, nilaimu tidak ada karena kamu menghindar dari tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, buat skala prioritas. Nah, ini jika ada tugas besar, ada tugas paling pokok, paling utama dan harus dicepatkan dalam hari itu, jam itu, ya sudah, itu diselesaikan dulu. Yang lain sambil menunggu. Yang keempat, berpegang pada jadwal. Bagaimana jika kalian misalkan kalian di sekolah salah jurusan IPA atau IPS? Katakanlah pada diri sendiri, bidang studi itu sebagai batu loncatan, bukan sebagai penentu masa depan. Oke lah, kalian misalkan masuk jurusan IPS, ternyata dalam hati kok pengen IPS. Anggaplah bahwa IPA itu adalah suatu perjalanan. Suatu saat kalian memilih kuliah juga masih diperbolehkan lintas jurusan. Jika kalian ditempatkan di IPS, ya bisa mungkin kalian syukuri. Tapi jika kalian merasa salah jurusan, ya carilah sesuatu yang apa istilahnya ya, yang bikin kalian senang di jurusan itu. Entah gurunya, entah mata pelajaran tertentunya. Dan ada suatu harapan ketika kalian lulus, ya ingin jadi apa gitu dari jurusan itu. Bagaimana manajemen waktu? Semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 670 jam sebulan, dan seterusnya. Mengapa prestasinya bisa berbeda padahal waktunya sama? Misalkan gurunya sama, materi yang diberikan juga sama. Nah, penentunya adalah ya kerajinan kita dalam memanage waktu tersebut. Nah, ini penting ketika menghadapi suatu masalah. Penting, tak penting, mendesak, tidak mendesak. Bagaimana cara memanagenya? Nah, penting dan mendesak, suka menunda. Waduh, gawat. Udah penting, mendesak malah ditunda. Sebisa mungkin penting dan mendesak itu diprioritaskan utama. Penting, tidak penting, tapi mendesak. Ya oke. Artinya gini. Mendesak, tapi kalau bisa ya dilakukan. Kalau nggak bisa, loh itu nggak penting ya nggak apa-apa. Tidak penting, tidak mendesak, urusan tidak penting, dan itu tidak mendesak, ya cenderung males. Ini terakhir ya, prioritas terakhir ya. Karena kan dia nggak mendesak, dia nggak penting, ya sudah. Kalau bisa ikuti, kalau enggak ya enggak udah pasan. Penting tidak mendesak. Nah, kalau penting tapi tidak mendesak itu kalian harus pandai menentukan prioritas. Mengenai mengutamakan yang lebih dulu, yang mudah dulu misalkan, atau yang sulit dulu kalian sukanya, yaitu dilaksanakan dulu. Jadi mengutamakan prioritasnya dulu.
Strategi menyusun jadwal. Yang pertama, buat daftar kegiatan, buat skala prioritas, perkiraan kebutuhan waktu, alokasi waktu, dan evaluasi. Bagaimana sih tip optimisasi waktu? Yang pertama, memanfaatkan waktu menunggu. Misalkan, manfaatkan waktu menunggu untuk hal yang lain. Misalkan, sambil menunggu, saya sambil belajar. Jadi, nggak ada waktu yang sia-sia selama perjalanan hidup kalian. Jangan sekedar ikut-ikutan teman. Nah, ini kadang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang lain nggak belajar, saya juga nggak mau belajar. Nggak boleh seperti itu, karena kalian punya mimpi sendiri, kalian mempunyai jalan hidup sendiri, kalian mempunyai cara belajar sendiri yang tentunya pasti berbeda dengan orang lain. Jadi apapun belajar itu kalian harus terbiasakan pada diri sendiri, memahami diri sendiri, mana yang terbaik buat diri sendiri. Jangan sekedar hanya ikut-ikutan teman. Yang keempat, jangan menunda. Nah, ini kadang udah deadline-nya nanti, atau deadline-nya masih lama, nanti setelah hari H kok kebingungan dan nggak bisa mengerjakan. Nah, jangan biasa menunda. Jika ada waktu sisa, maka kerjakanlah. Besoknya lagi bisa mengerjakan yang besoknya lagi bisa mengerjakan yang. Jadi tugas kalian tidak akan menumpuk-numpuk. Keempat, utamakan yang utama. Nah, misal jalan-jalan ke mall, terus ada tugas, kira-kira utama yang mana? Ya tugasnya dulu dong, tugasnya selesaiin dulu. Kalau udah selesai silakan kalau mau jalan-jalan, tapi tugas utamanya itu harus diutamakan dulu. Mengenai cara belajar itu kalian bisa melalui visual itu melalui cara mendengarkan. Kalau belajar mendengarkan lebih mudah paham gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang auditori itu melalui gerakan. Misalkan guru menggerakkan, menjelaskan tentang gerakan, dia melihat aja sudah langsung paham. Auditory itu visual itu maksudnya lebih ke bentuk ya. Dia belajar melalui bentuknya. Kalau auditory itu melalui pendengaran. Kalau kinestetik itu dia belajar dengan cara mempraktekkan geraknya atau melihat geraknya gitu. Yang kedua, belajar berkelompok. Nah, itu penting agar saling memberi kekurangan dan kelebihannya. Terus kemandirian. Nah, selain belajar kelompok, kalian juga harus belajar mandiri untuk menguji kemampuan diri sendiri. Dominasi mana? Dominasi otak kanan atau dominasi otak kiri? Ada orang yang kecerdasannya dominasi otak kanan, ada beberapa orang dengan dominasi otak kiri. Jadi bagian manapun harus kalian maksimalkan. Bagaimana sih strategi belajar visual? Nah, ini kalau bisa diterapkan pada kalian ketika belajar semester ini. Gunakan gambar, peta, dan grafik. Nah, biar mudah mengingat, terutama anak-anak yang belajar hanya dengan melihat gambar. Kalau bisa gunakan gambar, peta, grafik di buku kalian. Ya, di pojok bawah, di pojok kanan, di pojok kiri, di pojok bawah kiri, atau mau dibuat di tengah tidak apa, atau yang besar sekalian satu lembar tidak apa-apa. Istilahnya menarik buat diri kalian untuk belajar. Yang keempat, visualisasikan materi dalam benak. Nah, kalian menggambarkan sebuah materi itu sebagai suatu apa gitu. Misalkan mau dibuat singkatan, mau dibuat gambar-gambar simbol apa yang menandakan itu adalah suatu materinya itu, ya tidak apa-apa. Yang keempat, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Nah, visual itu modelnya hanya baca materi, lihat gambar, dia udah langsung paham. Dia beri warna dan gambar pada catatan. Nah, saya juga sama sejak kecil. Ketika belajar ya seneng gambar. Judul tak kasih warna, hal-hal penting saya kasih kotak, tulisannya pakai warna yang berbeda. Intinya menarik buat kalian lah untuk belajar gitu. Bagaimana sih strategi belajar auditori? Auditori kan kecenderungan untuk dia lebih menonjolkan pendengarannya. Nah, kalau dia menonjolkan pendengarannya, maka strategi belajarnya kalian ketika gurunya menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan baik-baik. 2. Belajar mencoba untuk saling menerangkan kepada teman. Nah, itu saling bertukar belajar. Artinya gini. Saya tadi dapat ini. Dijelasin, latihan menjelaskan kepada teman sendiri. Nanti gantian teman sendiri menjelaskan kamu. Ketiga, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat informasi. Nah, kadang ada kalanya suatu itu diingat melalui lagu. Misalkan
di pramuka itu kan ada 10 dasar dharma ya. Nah, biasanya disingkatnya gini, taci paparira hedi besu. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia dan seterusnya ya. Atau kalau misal di kimia ya yang apa itu, tabel kimia unsur itu kan di kolom pertama sebelah kiri itu kan ya, nama dari atas ke bawah itu bisa kalian singkat seperti ini. Herlina kawin hari Rabu Cassiano prestasi helium, nah natrium, kalium, HR hari Rabu Rb rubidium dan seterusnya ya. Itu sebenarnya buat singkatan sendiri tidak apa-apa, intinya mudah diingat. Bagaimana sih selanjutnya strategi belajar kinestetik? Kinestetik itu lebih condong menonjolkan dia gerakan dia sendiri. Biasanya anak-anak olahraga, anak-anak yang senang praktek SMK itu lebih condong ke kinestetik. Dia langsung praktek, dia lebih paham daripada hanya sekedar mendengar atau menonton gitu, tapi dia praktek sendiri. Bagaimana cara belajar kinestetik? Ya libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Ketika kalian belajar sesuatu ya kalian mencoba dan maksimalkan bahan-bahan yang ada, maksimalkan gerak tubuh anggota tubuh untuk belajar itu sendiri. Keempat, perbanyak latihan soal. Nah, kalau auditory sama visual itu kan lebih cenderung melihat dan mendengar, kayak menjadi penonton gitu. Tapi kalau kalian menggunakan kinestetik, ya kalian harus mencoba sendiri, harus bisa menjalani sendiri, melakukan sendiri. Dia belajar ya seperti itu, perbanyak latihan soal itu termasuk kinestetik. Dia menggerakkan, mencoba diri sendiri ya. Sesuai belajar, coba tuliskan poin pada yang penting. Nah ini kadang belajar itu terlalu banyak materi sampai bingung ini mana dulu. Nah kalian yang judul-judul dikasih warna bisa, terus yang poin-poin penting garis bawahi gitu. Nah ini belajar otak kiri itu lebih cenderung ke kecerdasan itu ya, kecerdasan apa ya, satunya kan emosional, kalau otak kiri itu cenderung intelektual apa ya. Intinya anak-anak pintar itu bukan secara skill organisasi, skill ngomong, skill itu kan termasuk otak kiri. Dia di materi emang pintar gitu. Dia itu belajarnya seperti ini, dia belajari dahulu prinsip-prinsip dasar. Misal saya belajar nilai mutlak, ya udah sifat-sifatnya dulu. Nah, bagaimana jika kasus ini, bagaimana jika kasus ini, kalau sudah, nah oke, baru penerapan ke soal-soal. Lihat keterkaitan antar prinsip dasar. Nah, dasar satu, dasar yang lainnya itu harus berkaitan. Pelajari bahan secara berurutan, tandai bagian yang tidak dimengerti lalu lanjutkan. Bagaimana strategi belajar otak kanan? Cari gambaran global dulu. Nah, otak kanan itu lebih cenderung konvensional, skill komunikasinya bagus, skill kerjasamanya bagus, tapi secara IQ-nya dia sedikit kurang gitu. Syukur-syukur sih cerdas di otak kiri, dia juga harus cerdas di otak kanan, seimbang gitu ya. Anak-anak seperti ini biasanya cari gambaran globalnya dulu, bukan dasarnya dulu. Secara keseluruhan saya ingin bahas apa, terus dipedal menjadi dasar-dasar. Yang kedua, buat peta pikiran. Dia lebih senang membuat peta pikiran. Bagi waktu belajar menjadi beberapa sesi, buat daftar hal yang harus dipelajari. Bagaimana strategi belajar berkelompok? Pilih teman belajar yang cocok. Saling bandingkan catatan, rutinkan belajar bersama. Tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban. Ini penting juga. Bagaimana strategi belajar mandiri? Berbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Bisa Google, bisa internet, bisa PDF dari guru, atau bisa aja yang di-share dari Kemendikbud materi. Kedua, pilih tempat belajar yang tenang. Jika rumah kalian tidak tenang, carilah suatu tempat yang tenang untuk belajar. Jika kalian belajar tenangnya di suatu tempat yang sunyi, yang sepi, ya udah di situ. Jika kalian belajarnya lebih senang ke tempat-tempat yang apa istilahnya, menghibur diri, ya tidak apa-apa. Yang penting kan tujuan belajarnya tercapai. Yang kedua, setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Siapa tahu ada yang kurang. Giat membaca ETF. Kalau hanya buku, nah baca buku aja sih ini simpanse ya. Simpanse juga, monyet juga bisa. Nah
kalian tidak boleh hanya sekedar baca buku, tapi juga memahami isi buku tersebut. Bagaimana cara metode membaca yang baik? Nah, ini biasa kalian terapkan di bahasa Indonesia. Yang pertama adalah survei. Dia tulis sekilas, question, berikan pertanyaan. Terus baca pertanyaan, question itu biasanya baca pertanyaan. Write. Bagaimana terus baca materinya, resheet. Terus ambil kesimpulan, review, direview kembali ya. Ini jika pikiran hanya menerawang. Jangan baca di tempat tidur. Nah, ini sebenarnya kurang baik. Belajar sambil tidur. Istirahat, waktunya istirahat, waktunya belajar ya belajar. Yang biasa terjadi saat kalian sekolah, ayo. Kuliah ya ini ya. Online juga sama. Online juga sering saya lihat masih banyak juga yang saja sekedar mengisi absen tapi tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana nyimak dengan aktif ketika belajar? Jaga kontak, aktif di kelas, fokus, singkirkan ketidaksukaan pribadi. Selektif dalam mencatat. Strategi mencatat-catat yang perlu saja. Misal dibuat bagan seperti mind mapping boleh, dibuat tabel boleh. Intinya seperlunya saja dan itu penting. Bagaimana daya ingat? Coba ingat huruf-huruf ini. Mungkin kalau lihat secara keseluruhan dalam 5 menit kalian tidak bisa menghafal ini. Tapi coba lihat. Nah, ketika kalian kumpulkan hewan sendiri, alat musik sendiri, kalian akan jauh mengingatnya lebih kuat daripada ketika kalian tadi disebar tanpa dikumpulkan jenis-jenisnya. Nah, ini menurut penelitian 20% apa yang kita dengar. Orang kebanyakan hanya mengingat yang kemampuan hanya mengandalkan mendengar itu hanya mengingat 20%. Kalau dia membaca 30%. Dengar dan baca ya. Kalau dia lihat prosesnya, dia bisa mengingat 40%. Kalau dia berlatih untuk mengatakan, maka dia meningkat lagi jadi 50%. Ketika dia mulai mengerjakan, bukan hanya sekedar mengatakan, dia mengingat udah 60%. Tapi ketika digabung, lihat, mendengar, mengatakan, dan juga mengerjakan, dia akan mengingat jauh lebih kuat 90%. Karena memori, mengakses informasi berdasarkan keterkaitan. Nah, itu penting. Lebih mudah mengingat hal terstruktur, ingat hal aneh, ingat hal yang terkait dengan pribadi, cenderung ingat pertama dan terakhir. Nah, kadang anak belajar itu kadang ingat awal dan akhir, tengahnya tidak. Ingat yang sering diulang, mudah hilang bila tidak dipergunakan. Teknik mengingatnya itu melalui grouping, pengelompokan, gunakan irama, mengingat melalui irama, visualisasi melalui gambar, gunakan singkatan seperti tadi yang saya ajarkan, mengingat kata kunci. Nah, kuncinya di apa? Tidur adalah saat otak mengorganisasikan kembali memori. Strategi menghadapi ujian. Nah, kalian dihadapkan nanti setelah lulus dari SMA juga akan menghadapi sebuah ujian kuliah. Persiapan ujian selesai masuk kuliah. Bagaimana persiapan ujian yang baik itu adalah di sekolah juga sama ya, kalian tetap ada ujian semester juga. Sediakan cukup untuk waktu belajar, jangan mendadak. Tapi sebelumnya sudah persiapan. Tahu spesifikasi ujian. Jadi jadwalnya tahu, materinya tahu. Belajar secara berkelompok, kemudian siapkan peralatan. Sumber belajar itu bisa melalui perpustakaan, soal ujian tahun lalu, bisa melalui kakak tingkat, atau catatan-catatan kalian ketika kalian di sekolah yang biasanya soal ujian diambil dari apa yang dia sering dibacakan oleh gurunya. Bagaimana menjalani ujian yang baik? Perkirakan kemacetan. Jadi ketika nanti kalian menghadapi ujian ya, kalau sekarang daring ya berarti kalian harus siap-siap, jangan sampai sinyal atau wifi-nya nggak stabil gitu. Dia harus dipersiapkan biar tidak ketinggalan. Kemudian ketika mengerjakan soal, kerjakan yang mudah dulu. Kemudian redakan tegang. Nah, silakan kalau sambil mengerjakan sambil sediakan air minum. Kalau sedikit pusing sambil minum. Jawab saya pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Jadi misalkan kalian disudutkan pada suatu jawaban yang kalian tidak tahu, ya sudah, jawab sebisa kalian. Tapi jawaban kalian tetap menggunakan logika.
gitu ya. Setelah ujian kalian bisa melihat ya pengurangan nilai dan alasannya. Simpan kerahasiaan nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas absen dan keaktifan ini. Kalian tugas absen itu harus aktif karena akan membantu ketika kalian mendapatkan nilai ujian semester. Langkah-langkah menulis. Yang pertama, dari menulis draft awal, merevisi draft. Pahami deskripsi tugas. Cek siapa calon pembaca ya. Misalkan guru ini senangnya rajin banget koreksi, guru ini yang penting ngumpulin, oh guru ini punya karakter lain lagi yang lain. Ya udah, kalian harus menyesuaikan sama guru itu. Bukan guru itu menyesuaikan kalian, tapi kalian berusaha menyesuaikan dengan guru pengampu mata pelajaran. Yang ketiga itu harus perkaya referensi, bisa melalui buku, YouTube, modul elektronik bentuk PDF, ataupun yang sumber-sumber lain. Sekarang sumber masih banyak banget. Penentunya kalian nggak boleh malas. Menulis draft awal, brainstorming, mulai dari mana saja. Jangan dulu mengkritik diri sendiri, tapi berusaha dulu sebisanya. Biarkan mengalir apa adanya dulu, jangan takut mengubah outline. Jadi tentuan ya sudah, itu coba jalan dulu. Gunakan gaya sendiri, jangan meniru orang lain. Lupakan draft untuk sementara. Nah, ini presentasi draft, seni presentasi. Nah, presentasi itu harus kalian kuasai materi. Bagaimana public speaking yang baik, pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekedar membaca, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tak perlu. Teknik komunikasi yang baik itu dipengaruhi oleh bahasa tubuh itu 55%. Jadi komunikasi itu kalau tubuhnya sambil gerak itu udah bagus. 7% itu cuma kata-kata. 38 itu intonasi, naik turunnya nada bicara ya. Bagaimana cara menyajikan presentasi yang baik? Presentasi yang baik itu kalau dia simple, mudah dipahami. Cara melihat langsung sebelah kiri contohnya itu terlalu banyak kata-kata, sebelah kanan nanti udah simple. Ada gambar langsung penjelasan. Yang lebih bagus itu yang sebelah kanan. Problematika, kadang kalian dihadapi masalah tugas, nilai ujian dan lain-lain. Tapi itu adalah sebuah tempat belajar kalian agar kalian lebih dewasa dan istilahnya siap menghadapi suatu masalah ketika suatu saat ada masalah baru. Ya, menangani stres, berbagi tanggung jawab, perencanaan cepat, mengenali penyebab, menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, ganti suasana dengan mendekatkan diri padanya. Aktivitas pendukung, bagaimana cara menghadapi ke finansial. Nah, ketika kalian nanti kuliah ataupun kalian sekolah, kadang tidak dipungkiri lah, kadang namanya kebutuhan keuangan finansial itu ya perlu juga. Saya juga mengalami ketika zaman SMA, kebutuhan finansial itu ya penting. Tapi itu tidak menyurut kalian belajar ya, tidak mengganggu kalian belajar ya. Misal kalian mau mencari uang kesampingan ya tidak masalah. Yang penting tugas utama kalian adalah belajar. Saya selalu terapkan seperti itu. Tugas utama belajar, saya mencari uang ya sekedarnya saja, artinya buat bantu saya belajarnya itu. Bagaimana caranya? Membuat anggaran dan menepatinya. Satu, kalau misalkan kasih uang saku ya sisakan. Kegiatan uangnya dikumpulkan. Kemudian kalau zaman saya SMA dulu itu, saya ngembangin usaha pertamanya itu adalah usaha pulsa. Untung ya mungkin cuma 500.000, tapi tidak masalah karena itu kan bisa tidak mengganggu belajar ya. Orang beli ya dilayani, nggak ada yang beli ya sudah, dan itu nggak terlalu belajar. Yaitu melalui kerja sampingan tadi, mencari beasiswa. Nah, sekolah itu ada, kalau kalian nanti kuliah itu ada banyak beasiswa, baik yang mampu tidak mampu, pintar tidak pintar, intinya berani mengajukan gitu sesuai dengan syarat kualifikasi yang diminta. Jadi beasiswa di kampus itu terlalu banyak. Yang perlu digarisbawahi itu yang penting mahasiswa mau mencari itu pasti dapat. Bagaimana cara memperluas wawasan? Pertama, aktif berorganisasi, ikut pertukaran pelajar atau mahasiswa, bisa bekerja sampingan atau cari magang di tempat kerja, ikuti seminar, membantu proyek guru atau dosen. Bagaimana tetap menjaga kesehatan? Kalian walaupun belajar banyak,
Kalian harus menempatkan beberapa menit buat olahraga secara teratur, makan nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup, berobat ketika sakit, dan jaga kondisi ya, apalagi masa pandemi seperti ini. Apa jadinya kalau Bruce Lee hanya membaca buku kungfu? Ya tentunya dia hanya bisa membaca, tapi dia tidak bisa mempraktekkan kungfunya. Maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga, termasuk apa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, terima kasih.